Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo, masih di channel yang sama, yaitu channel kelas online, channel yang memberikan informasi pelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang keanekaragaman hayati, yang mana materi ini ada di materi biologi di tingkat kelas 10. Oke, langsung saja kita simak materinya pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Pengertian keanekaragaman hayati. Apakah yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah suatu keberagaman makhluk hidup. Jadi yang dikatakan keanekaragaman hayati itu adalah suatu keberagaman makhluk hidup. Maksudnya apa? Di bumi ini kan terdiri dari berbagai macam makhluk hidup. Nah, untuk mempelajarinya, untuk memudahkan kita mempelajarinya, maka kita perlu mencari perbedaan-perbedaan yang ada di makhluk hidup itu sendiri. Berdasarkan apa? Ciri-ciri yang dimilikinya atau ciri-ciri yang tampak melalui observasi atau pengamatan. Nah, perbedaan yang ada dalam suatu kehidupan makhluk hidup itu yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Misalnya saja bunga, gitu ya. Bunga itu kan ada berbagai macam jenisnya. Misalnya bunga mawar memiliki ciri berduri, berbeda dengan bunga anggrek yang misalnya memiliki tempat hidup yang ada di pohon misalnya. Nah, itu sudah berbeda. Nah, perbedaan itu yang disebut dengan keanekaragaman. Karena kita berbicara tentang makhluk hidup, maka dia disebut dengan keanekaragaman hayati. Misalnya lagi di padang rumput itu ada hewan, misalnya ada sapi, ya, ada kerbau, ada kuda. Nah, itu memiliki bentuk ciri yang berbeda. Nah, perbedaan ciri ini disebut dengan keanekaragaman. Karena kita berbicara tentang makhluk hidup, maka disebut dengan keanekaragaman hayati. Jadi sudah paham ya? Keanekaragaman itu adalah perbedaan makhluk hidup yang ada di suatu tempat atau di suatu kehidupan makhluk hidup. Perbedaannya dilihat dari apa? Dilihat dari ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Macam-macam keanekaragaman hayati. Secara umum, keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada keanekaragaman tingkat gen. Lalu yang kedua, ada keanekaragaman individu atau spesies. Yang ketiga, ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Ya, berarti di sini terjadi karena adanya perbedaan gen yang terjadi. Nah, seperti itu. Gen itu apa? Gen itu adalah pembawa sifat yang menentukan sifat seseorang. Misalnya ada yang berambut keriting, berambut lurus. Nah, ada yang berkulit putih, berkulit coklat. Nah, antara rambut keriting dan rambut lurus saja sudah memiliki perbedaan. Karena apa? Terjadi perbedaan gen. Nah, perbedaan yang diakibatkan gen ini disebut dengan keanekaragaman tingkat gen. Contohnya, perbedaan jenis rambut lurus dan rambut keriting, perbedaan warna kulit, perbedaan warna kelopak bunga mawar. Selanjutnya ada keanekaragaman individu atau spesies. Keanekaragaman tingkat individu atau spesies adalah perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Keanekaragaman ini terjadi pada makhluk hidup yang berbeda dalam satu famili. Nah, jadi dikatakan keanekaragaman tingkat individu atau spesies adalah perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam suatu tempat makhluk hidup yang mana perbedaan ini terjadi atau berada dalam satu famili. Misalnya seperti, contohnya seperti harimau, macan tutul, singa, kucing hutan, macan kumbang itu berada dalam satu famili, yaitu famili kucing.
atau Felidae, walaupun ada perbedaan fisik, tingkah laku, dan habitat. Misalnya seperti kucing, ya, harimau, kucing, singa, ya. Secara fisik memiliki perbedaan, ya. Kucing bertubuh kecil misalnya, lebih kecil dibandingkan harimau dengan singa. Dan perbedaan habitat juga, misalnya kucing itu ada di daerah pemukiman, sedangkan harimau hutan itu berada di harimau singa itu berada di hutan. Mereka memiliki perbedaan fisik dan perbedaan habitat, walaupun dia berada dalam satu famili, yaitu famili Felidae. Nah, keanekaragaman atau perbedaan fisik dan habitat yang ada dalam satu famili itu disebut dengan keanekaragaman individu atau spesies. Contoh lain yaitu antara kelapa, kelapa sawit, kurma, aren, nipah, salak. Nah, itu memiliki perbedaan, ya, perbedaan dari segi morfologisnya. Kalau kita lihat aren seperti ini, kelapa seperti ini, pinang seperti ini, memiliki perbedaan, ya, dari segi bentuk pohon atau juga bentuk buah dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka masih dalam satu famili, ya. Contohnya antara kelapa sawit dengan kelapa biasa itu memiliki perbedaan, ya, perbedaan tempat hidup dan juga perbedaan morfologi atau bentuk. Akan tetapi mereka masih dalam satu famili, yaitu famili Palmae atau palem-paleman, walaupun dia terdiri dari bentuk yang berbeda dari segi morfologis dan juga habitatnya. Ya, jadi saya ulangi, perbedaan yang terjadi antar satu famili itu disebut dengan keanekaragaman individu atau spesies. Berikutnya ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem merupakan keanekaragaman makhluk hidup yang terjadi karena interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi hal ini terjadi antar ekosistem. Misalnya, ekosistem padang rumput akan memiliki perbedaan jenis makhluk hidup dengan ekosistem yang ada di gurun. Ekosistem yang ada di hutan hujan tropis akan memiliki perbedaan jenis makhluk hidup yang ada jika dibandingkan dengan ekosistem yang ada di padang rumput. Contoh nyata saja, antara ekosistem sawah yang ada di sawah itu ada hewan apa saja, ada makhluk hidup apa saja. Misalnya di sawah itu ada padi, ya. Kemudian ada misalnya lagi ada apa? Ada sip, ada bekik, ada kodok misalnya, ya, ada kodok. Nah, berbeda ketika di hutan gitu, ya. Di hutan itu tidak ada padi kan, biasanya didominasi oleh tumbuhan pohon yang berkayu. Nah, itu sudah memiliki perbedaan, ya. Atau misalnya antara gurun, di gurun itu kalau kalian bayangkan ada tumbuhan apa saja, misalnya ada kaktus, ya, terus daerahnya kering, hewannya misalnya ada unta misalnya. Nah, jika di daerah padang rumput, nah seperti ini, jelas berbeda tumbuhan organismenya, yaitu misalnya dia ada rumput, terus tumbuhannya rumput, terus hewannya ada sapi, ada kambing. Kan tentu akan berbeda antara makhluk hidup yang ada di gurun dan yang ada di gurun dan yang ada di padang pasir. Nah, perbedaan makhluk hidup berdasarkan ekosistemnya atau tempat hidupnya ini disebut dengan keanekaragaman tingkat ekosistem. Ya, jadi perbedaannya terjadi akibat adanya interaksi antar lingkungannya gitu. Sapi, domba misalnya hanya bisa berinteraksi dengan daerah padang rumput gitu. Nah, dia akan sulit jika dia berinteraksi dengan daerah gurun seperti itu. Sehingga domba dan lain sebagainya itu banyak ditemukan di padang rumput. Nah, jadi terjadi karena perbedaan interaksi dengan lingkungannya atau perbedaan ekosistem karena lingkungannya.
Karena adanya perbedaan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya menyebabkan adanya perbedaan jenis, ciri, dan sifat makhluk hidup di antara ekosistem satu dengan lainnya. Tadi saya sudah sampaikan, misalnya di daerah gurun, di daerah gurun yang kering itu akan berbeda ciri, sifat, dan makhluk hidupnya ya dengan di daerah padang rumput. Misalnya kalau di gurun itu banyak ditemukan tumbuhan kaktus, sedangkan di padang rumput biasanya didominasi oleh tumbuhan rumput. Mengapa di gurun itu banyak ditemukan kaktus? Karena sesuai dengan tempat hidup yang kering, bahwa kaktus itu memiliki cirinya diantaranya dia tidak berdaun, akan tetapi memiliki batang yang tebal yang berfungsi untuk membantu menyimpan air, dan batangnya tersebut berwarna hijau yang membantu dia untuk berfotosintesis. Ya, berbeda dengan padang rumput yang mana daerahnya sangat cocok ditumbuhi rumput, maka berbeda fisiknya ya antara tumbuhan di padang rumput dengan gurun. Begitu juga hewannya. Ya, hewannya juga memiliki ciri yang berbeda menyesuaikan dengan ekosistemnya, antara ekosistem satu dengan ekosistem yang lain, seperti itu ya. Contohnya, ekosistem pantai didominasi oleh pohon kelapa dan hewan-hewan seperti kepiting, serangga, maupun burung-burung pantai. Sedangkan ekosistem sawah itu didominasi oleh tanaman padi. Nah, antara ekosistem sawah dan ekosistem padi itu memiliki perbedaan. Di sawah didominasi oleh tanaman padi, sedangkan di pantai didominasi oleh pohon kelapa. Ya, dua ekosistem ini sudah jelas berbeda dari segi makhluk hidupnya, ciri, dan sifatnya. Jadi perbedaan di tingkat ekosistem terjadi karena interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, atau terjadi karena perbedaan ekosistem atau tempat hidupnya, sehingga menghasilkan makhluk hidup yang terdiri dari jenis, ciri, dan sifat yang berbeda. Jadi tadi saya